Salam Bapak Ibu, Horas, selamat pagi. Seperti biasa sebelum kita memulai pekerjaan kita, pagi-pagi seperti ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta berdoa kepadanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas pagi yang indah, yang Tuhan berikan kepada kami boleh menikmati sukacita yang besar dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami bersekutu dengan firman-Mu. Oleh karena itu berkati hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu Tuhan, yang hendak kami terima pada saat ini, menjadi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak mari kita mendengarkan firman Tuhan renungan pagi yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Beginilah bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Yesus itu sungguh amat baik kepada orang yang betul-betul menerima dan menjadikan Dia Tuhan. Bagi orang yang menerima Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka dia percaya bahwa salah satu sifat Yesus itu adalah Maha Hadir. Setiap yang percaya kepada Yesus mengaku bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan dia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak pernah sedetik pun memisahkan diri dari Yesus. Dia selalu berkata, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Memang saudara-saudara, Yesus yang kita sebut Maha Hadir, Dia selalu datang menghampiri kita. Dia selalu mau dekat dengan kita. Dia ingin agar kita selalu bersama-sama dengan Dia. Pada firman-Nya kali ini, firman Tuhan, Dia, Yesus, datang menghampiri kita seperti seorang yang datang bersuara dan mengetok pintu rumah kita. Yang maksud kedatangannya adalah memberi yang patut membahagiakan dan yang patut menyukakan hati kita, yang bila mana kita baik membuka pintu untuk memperkenankan Dia masuk, maka kita menerima keselamatan dan sukacita dari kedatangannya. Mari kita lihat dalam Nats Wahyu pasal 3 ayat 20 ini. Tanpa undangan, tanpa sepengetahuan pemilik rumah, Yesus datang menghampiri. Berdiri di depan pintu rumah, bersuara dan mengetok pintu agar dibuka. Seandainya yang punya rumah mengundang Yesus datang ke rumahnya, maka mungkin yang punya rumah sudah membuka pintu terlebih dahulu sebelum Yesus datang dan sebelum Yesus datang ke rumahnya. Sebab yang punya rumah sudah terlebih dahulu tahu lewat undangannya bahwa Yesus akan datang. Tidak ada lagi di sana istilah menutup pintu, karena pintu sudah terbuka lebar bagi Yesus yang datang. Kemahahadiran Yesus bisa kita artikan bahwa tanpa kita mengundang Dia,
tanpa kita menyodorkan Dia untuk datang menghampiri kita, Dia memang selalu hadir ke tengah-tengah kita. Yang maksud kehadiran dan kedatangannya bukan hanya sekedar bersama dengan kita, namun untuk membawa yang perlu bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, diri kita, yaitu jasmani dan rohani kita, itulah rumah yang dihampiri atau yang didatangi Yesus. Pintu rumah yang diketok itu adalah gambaran daripada hati kita. Bahwa bila mana Yesus datang, Dia mengetok pintu hati untuk kita buka agar masuk dan diam bersama-sama dengan kita. Jadi, hatilah yang harus kita buka untuk menerima kedatangan Yesus, bukan pikiran, bukan otak. Sebab jika pikiran dan otak kita buka, bisa saja ceritanya lain. Pikiran dan otak itu berbeda dengan hati. Boleh mungkin pikiran dan otak itu kita ibaratkan pada jendela atau kosen rumah. Jalan masuk ke rumah bukanlah jendela atau kosen, namun adalah pintu. Jadi setiap orang yang bila mana Yesus datang menghampirinya, maka dia harus membuka hatinya supaya Yesus berkenan tinggal bersama-sama dengan dia. Banyak orang yang merindukan kedatangan Yesus pada dirinya, tetapi ketika Yesus datang, dia tidak mau masuk, sebab pintu yang dibukakannya bagi Yesus itu bukan pintu hati, namun pintu pikiran dan pintu otak. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus tidak mau masuk rumah lewat jendela. Yesus tidak mau masuk ke dalam hati kita lewat pikiran atau lewat yang lain selain dari lewat pintu, yaitu hati kita. Jika kita membuka pintu hati kita atas kedatangan Yesus, itu berarti bahwa kita sungguh sangat memerlukan Yesus dalam hidup kita. Kita percaya bahwa maksud kedatangannya adalah demi keselamatan dan sukacita kita. Jadi kedatangan Yesus bukan bertujuan menuntut apa-apa dari kita selain memberikan damai dan sukacita bagi kita. Seperti halnya Yesus ketika di rumah Zakheus makan bersama. Ketika Zakheus menginginkan Yesus itu datang ke rumahnya, di sana Yesus berkata, seperti dalam firman-Nya, Lukas pasal 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan ke rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Demikianlah halnya orang yang dengan sepenuh hati membuka pintu hati menerima kedatangan Yesus, maka dia akan sama seperti Zakheus, yaitu mendapatkan berkat dan keselamatan dari Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau berfirman agar kami mau sungguh-sungguh bersama-sama dengan Engkau, dengan selalu membuka hati kami atas kehadiran dan kedatangan-Mu. Sebab Engkau yang selalu hadir kepada kami sungguh membawa kebahagiaan dan keselamatan kami. Itulah tujuan-Mu Tuhan. Setiap kali Engkau datang menghampiri kami, menghampiri hidup kami.
Berkati kami Tuhan, agar kami mau juga selalu merindukan kehadiran-Mu, ingin bersama-sama dengan Engkau, menjadikan Engkau Tuhan menjadi andalan kami di setiap kehidupan kami. Berkati kami melakukan firman-Mu. Tuhan, di sepanjang hari ini, di dalam pekerjaan kami, kiranya Engkau menolong kami, menyertai kami, melindungi, menjagai kami. Berkati kami Tuhan, di dalam mengerjakan pekerjaan kami pada satu hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.